Kejadian ini aku alami beberapa tahun yang lalu ketika aku menjadi seorang mahasiswa di bidang kesehatan. Saat itu aku ditugaskan kampusku untuk menjalani praktek kuliah di salah satu puskesmas yang ada di Bandung. Ketika itu aku masih tingkat 1 dan aku akan praktik di sana bersama mahasiswa dari universitas yang lain juga. Nantinya ketika praktek di sana akan ada pembagian jadwal yang berjalan bergantian. Kadang ada yang jaga pagi ke malam atau sebaliknya. Bicara tentang puskesmas ini, bisa dibilang ini puskesmas yang sudah cukup lama berdiri. Terlihat dari bangunan gedungnya yang sudah tua dan desainnya yang tidak modern. Mulai dari lorongnya, pintu dan kusen, sampai beberapa ranjang, tempat duduk untuk menunggu dan barang lainnya masih sangat klasik. Jika dari pagi ke siang hari, puskesmas ini terlihat menyenangkan. Banyak yang berkunjung untuk berobat dan suasananya pun hangat. Suster seniornya pun ramah. Namun jika sudah malam hari, sebaliknya, kesan seram pun muncul. Singkat cerita, aku saat itu kedapatan dinas malam. Masuk jam 8 malam hingga jam 8 pagi untuk berjaga di puskesmas itu. Awalnya biasa saja menjalani rutinitas dinas malam yang bisa dibilang menjadi salah satu pengalaman yang seru. Jika ada pasien, kami sigap melayani. Dan jika tidak ada pasien, ya kami paling disibukkan dengan membuat laporan tugas kuliah yang nantinya akan disetor. Sampai malam itu ketika jam 11 malam, aku dan teman-temanku berada di news station untuk berjaga. Kami sedang asik mengerjakan tugas sambil mengobrol. Karena ketika itu tidak ada pasien yang datang. Senior kami menyuruh kami untuk istirahat di kamar yang disediakan, yang sering kami sebut kamar mahasiswa. Karena melihat kami hanya mengerjakan tugas saja di sana. Suster senior itu bilang, kalau tidak ada pasien, di kamar saja istirahat. Kalau malam, jangan pada kumpul di sana, kecuali ada pasien. Begitu katanya. Kami pun menjawab, iya teh, nanti sedikit lagi selesai, nanti kita langsung ke kamar. Begitu kataku. Kami belum bergegas ke kamar mahasiswa karena tugas kuliah yang masih menumpuk dan besok pagi harus disetorkan. Kuliah suster senior itu pun masuk ke dalam kamar jaga, menyisakan aku dan 5 orang temanku. 5-10 menit berselang setelah itu, tiba-tiba aku mendengar ada seseorang yang menangis. Itu suara perempuan. Terdengar samar sih, tapi telingaku bisa menangkap suara itu.
Aku memandang teman-temanku yang lain. Namun kulihat yang lainnya sibuk dengan laporan yang mereka kerjakan, seakan tidak mendengar apa-apa. Mungkin salah dengar kali ya. Begitu pikirku. Aku pun lanjut mengerjakan laporan. Hingga satu persatu temanku pun kembali ke kamar dan menyisakan aku sendiri. Karena jika sudah masuk kamar wifi agak sulit tertangkap, aku pun memilih untuk menyelesaikan tugasku terlebih dahulu. Suasana sangat hening. Saking heningnya, keyboard laptop ketikanku terdengar menggema. Sampai tiba-tiba terdengar lagi suara tangisan perempuan. Kali ini aku coba pastikan apa yang aku dengar. Dan jelas terdengar suara tangisan itu. Dan membuat bulu kuduku berdiri merinding. Dan tak lama setelah tangisan kedua itu, astaga, ada yang mengetuk pintu puskesmas. Saat itu sudah hampir tengah malam. Ini beneran ada pasien gitu, pikirku dalam hati. Tapi karena memang harus sigap dan berjaga, aku pun ingin memastikan yang mengetuk itu pasien atau bukan. Aku mencoba memberanikan diri untuk membuka pintu itu. Berjalan ke arah pintu dengan langkah sedikit cepat. Dan ketika ku buka pintunya, ternyata tidak ada seorang pun di balik pintu itu. Aku langsung menutup lagi pintunya dan bergegas masuk ke kamar mahasiswa. Langkahku terhenti ketika tiba-tiba saja salah satu pintu di lorong puskesmas itu terbuka. Yang aku ingat itu ruang bersalin. Dan tak lama kulihat ada yang keluar dari ruang bersalin itu, berjalan gontai keluar dari ruang bersalin itu. Seorang perempuan memakai baju seperti daster berwarna putih dengan rambut yang panjang namun agak berantakan. Perempuan itu berjalan membelakangiku sambil menangis, terseduh-seduh, persis seperti yang ku dengar sebelum-sebelumnya. Kulihat sangat jelas, tidak berbayang, tidak melayang. Jelas kulihat itu seperti manusia. Dan aku ingat-ingat lagi, emang ada pasien ya di ruang bersalin? Jikapun memang ada, berarti jelas suara tangisan itu berasal dari perempuan itu. Dan mungkin dia juga yang mengetuk pintunya.
Aku pun mendekatinya, berjalan di belakangnya dan menyapanya. Bu, malam bu, ibu mau kemana? Perempuan itu masih terus berjalan membelakangiku, dan dengan suara lirih dan parau dia bilang mau cari anak saya. Begitu katanya sambil terus berjalan menjauhiku. Aku pun mendekati ibu itu, berjalan mengikutinya dari belakang. Biar saya bantu bu. Memang anak ibu asalnya di mana? Dan pergi kemana bu? Begitu tanyaku. Dan ibu itu pun berhenti melangkah dan perlahan membalikan badannya ke arahku. Dan ketika ibu itu berbalik, astaga, terlihat dari depan wajah ibu itu sangat pucat. Ada lingkaran cekung di sekitar matanya yang sudah menghitam. Dan kulihat perutnya bolong dan berdarah. Dia berkata, "Anak saya asalnya di sini, tapi hilang." Begitu katanya sambil menunjuk perutnya yang berdarah dan bolong. Lalu dia pun tersenyum menyeringai, matanya melotot, melihatku tajam sambil tertawa cekikikan. Segera mungkin aku pun berlari ke kamar mahasiswa. Langkahku mulai lemas. Kakiku seakan tak bisa menumpu badanku. Dan dengan panik, aku membangunkan teman-temanku yang lain yang sedang beristirahat. Ada Kunti! Ada Kunti! Begitu temanku yang lainnya keluar untuk melihat apa yang kusebutkan tadi, sosok itu sudah hilang. Teman-temanku pun berusaha menenangkanku dan menyuruhku untuk beristirahat. Suster senior pun memberikan air putih hangat untukku minum dan berkata jangan dibahas sekarang, katanya. Keesokan harinya, di pagi hari, aku coba memastikan ke satpam yang berjaga saat malam hari. Aku ceritakan apa yang kualami semalam, dan beliau bercerita bahwa memang suka ada yang menangis, dan suaranya berasal dari ruang bersalin. Udah tidak aneh lagi, katanya. Mungkin karena aku baru di sini, jadi mereka menunjukkan wujudnya. Begitu ucap Bapak Satpam. Aku baru menyadari kenapa seniorku itu menyuruh kami berdiam di kamar mahasiswa saja jika tidak ada pasien. Karena mungkin yang akan datang bukanlah pasien yang sebenarnya.